Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan guru dimanapun berada, berjumpa lagi dengan channel Ayo Belajar Channel 21. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kisi-kisi soal pretest PPG dalam jabatan tahun 2022. Namun sebelumnya, bagi rekan-rekan guru yang belum klik subscribe pada channel ini, silakan klik subscribe dan nyalakan tombol lonceng agar terus terhubung dengan informasi-informasi terbaru terkait dunia pendidikan dan informasi-informasi terbaru mengenai pendidikan. Silakan klik subscribe pada channel Ayo Belajar Channel 21 ini. Baiklah rekan-rekan, pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai 4 bentuk soal pretest yang nanti akan diujikan pada PPG atau pretest PPG dalam jabatan tahun 2022. Lalu pada video kali ini kita akan membahas mengenai kisi-kisi soal pretest PPG dalam jabatan tahun 2022. Mengapa hal ini saya rasa penting? Karena memang seharusnya kita memahami terlebih dahulu mulai dari bentuk-bentuk soal, kisi-kisi soal maupun contoh-contoh soal untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi pretest PPG dalam jabatan tahun 2022 yang akan datang. Pada video kali ini saya rekomendasikan dari amongguru.com yang diupload pada 15 Januari 2022. Kisi-kisi soal pretest PPG dalam jabatan tahun 2022 ini adalah untuk semua mata pelajaran. Jadi rekomendasi untuk semua mata pelajaran. Baiklah rekan-rekan, bahwasanya kisi-kisi soal pretest PPG dalam jabatan tahun 2022 semua mata pelajaran ini dijelaskan oleh amongguru.com bahwa di dalam membantu peserta PPG mempersiapkan diri menghadapi pretest PPG tahun 2022, berikut ini dibagikan kisi-kisi soal pretest PPG untuk semua mata pelajaran. Program Pendidikan Profesi Guru atau PPG merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka menyiapkan guru-guru profesional. Pendidikan Profesional Profesi Guru atau PPG adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 kependidikan dan S1 atau D4 non-kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan, sehingga diperoleh sertifikat pendidik profesional. Program pendidikan profesi guru diharapkan akan menghasilkan guru-guru profesional, diharapkan akan menghasilkan lulusan yang unggul dan siap menghadapi tuntutan zaman. PPG dalam jabatan diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki lembaga pendidikan tenaga pendidikan yang memenuhi persyaratan. Secara umum, tujuan program pendidikan profesi guru dalam jabatan adalah sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3, yaitu menghasilkan calon guru yang memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sistem pembelajaran dalam program pendidikan profesi guru atau PPG mencakup perkuliahan, praktikum, dan praktek pengalaman lapangan yang diselenggarakan dengan pemantauan langsung secara intensif secara intensif oleh dosen yang ditugaskan khusus untuk kegiatan tersebut
serta dinilai secara objektif dan transparan. Perkuliahan praktikum dan praktek pengalaman lapangan dilaksanakan secara tatap muka dan berorientasi pada pencapaian kompetensi merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menulis hasil pembelajaran, menindaklanjuti hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan pada pelatih. Uji kompetensi sebagai ujian akhir terdiri dari ujian tulis dan ujian kinerja. Ujian kompetensi tersebut ditempuh setelah peserta lulus semua program pendidikan profesi guru atau PPG. Ujian tulis dilaksanakan oleh program studi atau jurusan penyelenggara, sedangkan ujian kinerja dilaksanakan oleh program studi atau jurusan dengan melibatkan organisasi profesi maupun pihak eksternal yang profesional dan relevan. Peserta yang lulus uji kompetensi berhak untuk memperoleh sertifikat pendidik bernomor registrasi yang dikeluarkan oleh penyelenggara PPG. Pelaksanaan pretest sebagai tahap awal pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022 sebagai upaya untuk mengetahui capaian kompetensi awal peserta PPG. Hasil pretest tersebut nantinya akan digunakan sebagai pedoman pemetaan kompetensi guru untuk program pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Kisi-kisi soal pretest PPG ini sebagai gambaran tentang bentuk soal pretest PPG tahun 2022 yang nantinya akan diikuti oleh peserta PPG. Silakan unduh kisi-kisi soal pretest pendidikan profesi guru dalam jabatan selengkapnya pada tautan berikut ini. Ini ada sampai di nomor 36. Ini mengenai bidang permata pelajaran. Di antaranya kisi-kisi soal pretest PPG mata uji agribisnis hasil perikanan dan pertanian, agribisnis produksi tanaman, agribisnis produksi ternak, akuntansi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang, biologi, ekonomi, fisika, geografi, IPA, kepariwisataan, kimia, bimbingan konseling, matematika, PAUD atau pendidikan anak usia dini, PGSD, guru kelas, PJOK, penjas, pendidikan luar biasa PLB, PPKN, sejarah, seni drama, seni musik, seni rupa, seni tari, sosiologi, antropologi, tata boga, tata busana, tata rias, teknik bangunan, teknik elektronika, teknik kimia, teknik mesin, teknik otomotif, teknologi penangkapan ikan. Kemudian pada tautan di bawahnya, latihan soal pretest PPG tahun 2022 juga dapat diunduh pada tautan ini. Berikut ini. Nah, ini jadi ada 4 latihan soal pretest PPG 2022 dan kunci jawaban. Kemudian latihan soal pretest PPG pedagogik, kompetensi pedagogik. Nah, kemudian latihan soal pretest kepribadian dan sosial. Kemudian latihan soal pretest PPG 2022 model pembelajaran inovatif. Demikian kisi-kisi soal pretest PPG dalam jabatan tahun 2022, semoga bermanfaat. Nah, ini rekomendasi untuk link jikalau rekan-rekan ingin memperoleh file, nanti di deskripsi akan saya sertakan link unduhnya untuk rekan-rekan bisa mengunduh file tersebut. Mungkin untuk saat ini kita akan membahas di bidang pendidikan guru sekolah dasar. Ini kisi-kisinya akan kita unduh untuk kita coba kita baca dalam kesempatan kali ini. Ya baik rekan-rekan, pada kisi-kisi soal uji pengetahuan atau uji kompetensi mahasiswa pendidikan profesi guru mata uji PGSD, ini kita baca
kompetensi pedagogik, capaian pembelajaran, menguasai teori aplikasi pedagogik, techno-pedagogical content ya, knowledge, TPACK, minimal teori belajar, evaluasi proses dan hasil belajar kurikulum, dan prinsip-prinsip pembelajaran bidang SD yang bersifat mendidik. Indikator esensial menjelaskan ruang lingkup dan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia, kemudian mengidentifikasi peranan penting pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Kedua, mampu merencanakan pembelajaran yang mendidik sesuai dengan karakteristik pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia di SD meliputi 1. Merumuskan indikator kompetensi dan capaian pembelajaran berdasarkan KD. 2. Menetapkan materi, proses, sumber, media, penilaian, dan evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia. Ya, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP sesuai silabus pada kurikulum yang berlaku. Indikator esensial, merumuskan indikator dan tujuan pembelajaran berdasarkan KD bahasa Indonesia, menganalisis penggunaan metode, media, dan sumber belajar dalam pembelajaran bahasa Indonesia SD, kemudian menggunakan pendekatan metode media belajar bahan ajar, evaluasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia SD, kemudian merancang langkah-langkah pembelajaran bahasa Indonesia SD. Yang ketiga, mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik dengan suasana dan proses pembelajaran yang sesuai dengan kaidah pedagogik untuk memfasilitasi pengembangan karakter dan potensi diri siswa sebagai pembelajar mandiri, self-regulated learner pada muatan pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Indikator esensial melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia SD dengan pendekatan yang tepat. Yang keempat, mampu menilai dan mengevaluasi pembelajaran meliputi 1. Melaksanakan penilaian otentik holistik yang mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan, dan 2. Menggunakan hasil penilaian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Indikator esensial merancang instrumen penilaian dalam pembelajaran bahasa Indonesia, melaksanakan penilaian dalam pembelajaran bahasa Indonesia SD. Yang kelima, capaian pembelajaran, teori aplikasi pedagogis atau pedagogical content knowledge, minimal teori belajar, evaluasi proses dan hasil belajar kurikulum, dan prinsip pembelajaran bidang studi yang mendidik. Indikator esensial menganalisis bahan ajar berupa masalah matematika untuk pembelajaran dengan pendekatan berbasis konstruktivisme, menganalisis karakteristik suatu kasus pembelajaran matematika, menyusun soal yang mengukur kemampuan berpikir matematik tingkat tinggi, menjelaskan penggunaan alat peraga untuk menemukan konsep matematika SD. Nah, ini ya. Oh ya, ini di capaian pembelajaran mampu menggunakan alat peraga, alat ukur, kemudian alat hitung, dan piranti lunak komputer. Nah, ini indikator esensial menjelaskan penggunaan alat peraga untuk menemukan konsep matematika SD. Lalu selanjutnya, capaian pembelajaran menguasai teori aplikasi pedagogik atau techno-pedagogical content knowledge. Minimal teori belajar, evaluasi proses dan hasil belajar kurikulum, model, dan prinsip-prinsip pembelajaran IPA yang bersifat mendidik. Indikator esensial disajikan kasus, peserta diminta menentukan model pembelajaran atau pengelolaan kelas atau penggunaan media dalam membelajarkan IPA. Lalu selanjutnya, menilai dan mengevaluasi pembelajaran meliputi 1. Melaksanakan penilaian otentik holistik yang mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan, dan 2. Menggunakan hasil penilaian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Indikator esensial membuat rubrik untuk penilaian praktikum IPA, kemudian membuat soal yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi materi IPA.
Ini bisa kita baca seterusnya per mata pelajaran yang dimulai dari bahasa Indonesia, kemudian matematika, IPA, kemudian IPS, PPKN. Nah, ini ada sebanyak 6 halaman. Jadi rekan-rekan bisa baca selanjutnya mengenai kisi-kisi soal pada mata uji PGSD. Nah, ini nanti link downloadnya bisa saya sertakan juga. Baiklah rekan-rekan, demikian tadi pembahasan kita mengenai kisi-kisi soal pretest PPG tahun 2022, khususnya mata uji PGSD. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita untuk bisa lebih siap dalam menghadapi pretest PPG tahun 2022 yang akan datang. Baiklah rekan-rekan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.